Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Ramadan Putra dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh posisi antena terhadap sinyal gelombang antena Yagi aluminium. Yang pertama itu adalah pengertian dari antena. Antena adalah suatu alat yang digunakan untuk memancarkan gelombang elektromagnetik atau menerima gelombang elektromagnetik. Provider layanan 3G atau Third Generation dengan keterbatasan jaringan yang dicakupnya menjadi kebutuhan yang akan menguatkan peroleh sinyal sangat besar. Lalu antena Yagi adalah salah satu pilihan penguat peroleh sinyal tersebut. Antena Yagi memiliki komponen utama, yaitu sebuah driven element yang merupakan dipol aktif dan sebuah elemen yang berfungsi untuk memantulkan pancaran dari driven element. Lalu parameter-parameter antena. Jadi ada beberapa parameter antena, yaitu seperti yang sering digunakan, yaitu seperti gain antena, direktivitas antena, pola radiasi, beamwidth, dan bandwidth. Pertama itu direktivitas antena. Direktiviti dari sebuah antena atau deretan antena diukur pada kemampuan yang dimiliki antena untuk memusatkan energi dalam satu atau lebih dari khusus. Antena dapat juga ditentukan pengaruhnya tergantung dari pola radiasinya. Dalam sebuah array propagasi akan diberikan jumlah energi gelombang radiasi. Lalu elemen dalam array dapat diatur sehingga akan mengakibatkan perubahan pada pola atau distribusi energi lebih yang memungkinkan ke semua arah atau omnidireksional. Lalu yang kedua, gain antena. Karakter antena yang terkait dengan kemampuan antena mengarahkan ke radiasi sinyalnya atau penerimaan sinyal dari arah tertentu. Lalu gain bukanlah kuantitas yang dapat diukur dalam suatu fisis pada umumnya, seperti watt, ohm, atau lainnya, melainkan suatu bentuk perbandingan. Lalu pola radiasi antena. Pola radiasi antena dapat didefinisikan sebagai fungsi matematik atau representasi grafik dari sifat radiasi antena sebagai fungsi dari koordinat. Lalu ada dua jenis pola radiasi, yaitu yang pertama pola radiasi antena unidireksional dan pola radiasi antena omnidireksional. Lalu yang keempat, bandwidth antena. Bandwidth antena besarnya sudut berkas pancaran gelombang frekuensi radio utama atau main lobe yang dihitung pada titik 3 dB menurun dari puncak lobe utama. Besarnya bandwidth antena adalah sebagai contoh yang telah diterapkan, yaitu B sama dengan 21,1 per V kali D, di mana B itu sebagai 3 dB bandwidth atau derajat. Lalu V itu sebagai frekuensi GHz, dan D itu sebagai diameter antena. Lalu yang kelima, bandwidth antena. Bandwidth antena dapat didefinisikan sebagai rentan frekuensi antena dengan beberapa karakteristik sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Bandwidth dapat dipertimbangkan sebagai range frekuensi. Di bagian lain dijadikan frekuensi tengah, di mana karakteristik antena bisa diterima menjadi nilai frekuensi tengah. Lalu dalam pembuatan antena Yagi ini terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai fungsi tersendiri. Yang pertama itu driven. Lalu yang kedua
reflektor, dan yang ketiga direktor. Yang pertama itu driven itu adalah titik catu dari kabel antena. Biasanya panjang visi driven adalah setengah panjang gelombang dari frekuensi radio yang dipancarkan atau diterima. Lalu yang kedua itu reflektor, adalah bagian belakang antena yang berfungsi sebagai pemantul sinyal, dan panjang fisik lebih panjang daripada driven. Panjang driven biasanya adalah 0,55 pi panjang gelombangnya. Lalu yang ketiga itu adalah direktor, adalah bagian pengarah antena, ukurannya sedikit lebih pendek daripada driven. Penambahan batang direktoran menambahkan gan antena, namun akan membuat pola pengarah antena menjadi lebih sempit. Semakin banyak jumlah direktor, maka semakin sempit arahnya. Lalu komponen yang dipakai pada antena Yagi, yang pertama itu adalah pipa aluminium yang berfungsi sebagai driven element pada penjatuhnya. Lalu yang kedua itu adalah besi yang berfungsi sebagai mounting pada antena dan penyangga driven element. Dan yang ketiga itu adalah baut berfungsi sebagai pelekat antara antena dan mountingnya. Lalu yang keempat, kabel koaksial. Kabel koaksial ini berfungsi sebagai penghubung antena dengan handphone. Lalu yang kelima ini adalah induktor. Induktor ini berfungsi sebagai penghasil induktansi pada handphone. Induktor ini diletakkan pada ujung kabel koaksial. Lalu pada hasil pengukurannya bisa dilihat pada tabel 1 dan tabel 2. Pada pengukuran ini penulis menggunakan sebuah software yang bernama MCOM 4.3. Jadi ini adalah yang tabel pertama itu adalah data rata-rata hasil pengukuran tidak menggunakan antena Yagi, dan data tabel kedua adalah data-data hasil pengukuran menggunakan antena Yagi. Jadi bisa dibandingkan antara menggunakan antena Yagi dan tidak menggunakan antena Yagi. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.